Assalamualaikum teman-teman, saya Anissa Nurujannah dengan NIM 2044648 dari kelas Gizi A Universitas Alma-Ata. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang patofisiologi obesitas. Yang pertama yaitu definisi obesitas. Obesitas merupakan peningkatan berat badan melampaui batas kebutuhan fisik dan skeletal akibat dari penimbunan lemak tubuh yang berlebihan. Faktor genetik berperan besar dalam terjadinya obesitas. Di samping dengan faktor risiko lain yang dapat dimodifikasi, keadaan obesitas meningkatkan risiko terjadinya non-communicable disease seperti penyakit kardiovaskular, diabetes mellitus, gangguan muskuloskeletal, dan juga menjadi beberapa pemicu kanker. Patofisiologi obesitas disebabkan oleh konsumsi kalori lebih banyak daripada yang diperlukan oleh tubuh sehingga menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara asupan dan pembakaran kalori. Terjadinya obesitas juga melibatkan beberapa faktor, yaitu faktor genetik, faktor lingkungan, dan faktor psikologis. Genetik berperan penting dalam patogenesis obesitas ataupun dalam meningkatkan risiko. Obesitas cenderung diturunkan sehingga diduga memiliki penyebab genetik. Akan tetapi anggota keluarga tidak hanya berbagi gen, tetapi juga makanan dan kebiasaan gaya hidup yang bisa mendorong terjadinya obesitas. Kemudian ada faktor lingkungan. Lingkungan ini termasuk perilaku atau pola gaya hidup, misalnya apa yang dimakan dan berapa kali seseorang makan serta bagaimana aktivitasnya. Seseorang tentu saja tidak dapat mengubah pola genetiknya, tapi dia dapat mengubah pola makan dan aktivitasnya untuk mengurangi risiko terjadinya obesitas. Yang terakhir, faktor psikologis. Ada hubungan yang signifikan antara gejala stres dengan kejadian obesitas. Hal ini disebabkan karena seseorang yang mengalami gejala stres cenderung mengonsumsi makanan dalam jumlah yang berlebih. Nah, itu disebabkan karena adanya hormon kortisol yang mengendalikan tubuh sehingga banyak orang yang memberikan reaksi terhadap emosi dengan makan secara terus-menerus. Pengaturan keseimbangan energi diperankan oleh hipotalamus melalui 3 proses fisiologis, yaitu pengendalian rasa lapar dan kenyang, mempengaruhi laju pengeluaran energi, dan regulasi sekresi hormon. Proses ini terjadi melalui sinyal-sinyal eferen. Sinyal-sinyal tersebut dapat bersifat anabolik maupun katabolik. Nah, sinyal tersebut dibagi lagi menjadi 2, yaitu sinyal pendek dan sinyal panjang. Sinyal pendek mempengaruhi porsi makan dan waktu makan, serta sebagai stimulator untuk meningkatkan rasa lapar. Sedangkan sinyal panjang diperankan oleh fat derivated hormon leptin dan insulin yang mengatur penyimpanan dan keseimbangan energi. Nah, jika asupan energi melebihi yang dibutuhkan, maka jaringan adiposa meningkat disertai dengan peningkatan kadar leptin dalam peredaran darah. Leptin kemudian merangsang agar menurunkan produksi NPY. Nah, karena hal itu menyebabkan terjadinya penurunan nafsu makan. Lalu apa yang terjadi pada penderita obesitas? Pada sebagian besar penderita obesitas terjadi resistensi leptin, sehingga tingginya kadar leptin tidak menyebabkan penurunan nafsu makan. Pengontrolan nafsu makan dan tingkat kekenyangan seseorang oleh mekanisme neurohumoral yang dipengaruhi oleh faktor risiko yang telah kita jelaskan sebelumnya. Oke, sekian dulu penjelasan materinya. Kapan-kapan lagi.